Chelsea lawan City yang akan ketemu besok jam 6:30 malam di Stamford Bridge. Banyak yang bilang kalau mereka atau nggak dua tim ini adalah yang terkuat juara IPL musim ini. Coach Justin setuju? Ya. Iya, Bang Bes setuju? Ya iyalah. Nah, Nggak ada tim yang lebih kuat dari Ya mereka Liverpool berdua. bisa ngimbangin lah. Ya MU dikit-dikit bisa MU, lah ya. MU ke laut aja lu. Oke, tapi ya balik lagi di tengah pekan depan mereka juga akan ada di Liga Champions. City ketemu PSG, sedangkan Chelsea ketemu Juve. Kayaknya tapi City juga nggak terlalu berat-berat banget untuk ketemu PSG. Chelsea juga ketemu Juve, kayaknya Juve ya maaf ya kita nggak bahas Juve, sorry. Nah kalau misalnya coach sendiri melihat analisa lo untuk kedua tim ini, kita ada formasinya, ada line up-nya, silakan Abrar dikasih lihat. Untuk Chelsea nih, Coach, versinya Abrar dan juga Dejan. Ya, pastinya Abrar tadi. Gimana Coach? Melihat kembali Kai Havertz, Mason Mount ada di belakangnya Lukaku, Kante dipasangkan dengan Jorginho dari menit pertama. Silakan Coach. Gue sih nggak pernah impress dengan kurang impress ya, bukan nggak pernah. Ini pemain bagus, cuman masih gaya Inggris banget ya, banyak dribbling yang nggak penting dan kemarin waktu lawan Spurs kan dia juga main di babak pertama, dia obok-obok sama Spurs. Dan akhirnya dia ditarik langsung berjalan, ngerti nggak? Justru lawan City, gue bilang lebih bagus main kayak babak kedua lawan Spurs. Jadi bukan 3-4-3 tapi 3-5-2 dengan Jorginho dengan Kante, karena City akan menguasai lini tengah. Iya. Dan di situ kalau mereka tetap main 3-4-3 akan repot. Oke, Mason Mount ya. Kalau musim lalu dia udah main banyak berapa puluh, hampir 80 match. Main PS bareng sama Coach kemarin ya. Gimana? Bersama dengan klub dan bersama dengan tim nasional. Berarti seberapa pentingnya pemain ini buat klub dan timnas itu sangat penting lah istilahnya. Tapi musim ini dia kurang begitu perform, apalagi pas lawan Spurs kemarin kurang begitu luar biasa. Dan di sini kita juga bertanya-tanya, gimana sih cara ngalahin Chelsea? Chelsea. Chelsea. Gimana sih cara ngalahin Chelsea, atau apakah Chelsea ini punya kelemahan ya kan? Nah, karena dia menarik begitu nih. invincible. Dari yang gue lihat adalah Chelsea ini cuma kalah 5 kali di bawah Tuchel ya. Lawan WBA. Overall keseluruhan. Lawan Arsenal, WBA, terus 3 lagi habis itu adalah kalah itu. juga lawan Leicester City. Dan kita tahu pakemnya nggak pernah berubah coach ya, selalu pakai 3 back. Selalu mengandalkan selalu 3-4-3. Baru kemarin babak kedua dia rubah ke 3-5-2. Tapi kalau kita nonton pertandingan di Piala Liga, mereka pakai sistem berbeda, 4-3-3 tuh coach. Agak sedikit kesulitan tapi akhirnya tetap lolos. Tetap lolos ya, karena levelingnya juga Di Piala Liga. Piala Liga. Piala Ciki. Piala Ciki. Itu bukan level gue. Itu level lu aja yang nonton. Coach, sambil Bang Bes nyiapin papannya. Udah jadi. Udah jadi. Biar kita nggak perlu balik lagi. Salah satu cara menurut gua ya, Coach, mungkin bisa dikoreksi kalau misalnya salah. Cara mengalahkan Chelsea adalah salah satu caranya, dan pernah dipertunjukkan oleh Arsenal juga, dan dipersulit juga oleh MU adalah ini di sini. Jangan sampai dua pivotnya ini maju ke depan. Dapat kesempatan pegang bola banyak. Jadi ini harus dipegang. Ini Chelsea. Ini Chelsea. Jadi main gini dong. Mason Mount. Ya, nih Mason Mount-nya. Nih, ini harus dijaga. Kalau menurut gua jangan sampai mereka bisa bebas untuk progres. Dan ketika ini udah dijaga, kita bisa istilahnya Chelsea itu kan sangat rapat, pertahanannya, kebobolannya dikit. Kalau udah dapat bola, lakukan transisi cepat. Ada speedo nggak? Di sini akan ada peluang buat dimaksimalkan. Ya, jadi kalau mau menang lawan Chelsea harus menang di tengah dulu. Menang tengah, benar. Nah, dan sekarang dia jadi tim yang lebih sempurna karena mereka udah punya nomor 9. Iya. Ini tar dulu, aduh, ini apa nih? Speedo. Menurut gue kan bisa. Coba, bisa. Coach mahal ini. DPI lagi lucu episode ini ya. Ayo lanjut ya. Ya dia tak bisa dia post, gue tes dulu dong. Iya bener. Menurut gue kelemahan, dan ini udah gue bilang berkali-kali, dan kemarin ditunjukkan oleh Spurs, yaitu di lini tengah. Udah. Karena mereka ini terlalu nempel. Nah, serangannya di mana pada saat mereka serang dari sayap, ya, this goes wide. Ini ada space. I see. Bangun serangan dari sayap, finishingnya dari tengah. Oke, Coach. Dan ini space ini bisa dilakukan pada saat counter attack, karena mereka bermain dengan 3 back, ngerti nggak?
Maka dari itu yang dilakukan oleh si Tuchel simple. Gue tarik Mason Mount, gue ganti Kante. Jadi 3-5-2. Nah, lawan City kuatnya di mana? Tengah. Di tengah kan? Ya. Ball position di tengah, bangun serangan dari tengah. Maka dari itu 3-4-3 bahaya. Bisa aja kalau mereka lebih kayak pas menang di Champions League kan lebih bertahan. Ya. Ngincer 1-2 kali serangan, Counter attack, dapat tapi rentan. Ngerti nggak? Nah, kalau gue bilang, apakah lawan Spurs, lu diobok-obok 30 menit, kebetulan Spurs nggak bisa cetak gol. Lawan City, lu main 3-4-3, diobok-obok, Kelar. mungkin mereka bisa cetak gol. Ya. Don't take that risk. Main 3-5-2 dari awal. 3-5-2 Seperti dari awal. babak kedua lawan Spurs. Nah, itu tadi yang pertama. Kita udah sepakat nih sama coach nih, Iya. bahwa di tengah ini adalah sangat berbahaya. Jangan sampai misalnya kita kalah di tengah kalau melawan Chelsea. Terus kedua adalah salah satu di antara center back, kalau di press pakai 2 orang ini, salah satunya pasti free. Dan biasanya itu adalah Rudiger. Ya, jadi salah satu sayap harus press dia. Oke. Terus ada 2 nih teori yang menyebutkan kalau mau ngalahin Chelsea, kita harus copy dia punya formasi, coach. Karena Copy dia paste. pakai 3 back, kita juga harus pakai 3 back. Tapi apa Supaya seorang Pep juga mau melakukan itu? Kan belum tentu. Enggak kan coach? Setuju Enggak, apa enggak dengan Bang Bes? untuk kelas Gua nggak City, setuju. untuk kelas City kemungkinan nggak akan pakai 3 back. Karena dengan 4 mereka udah bisa Dengan 4-3-3 mereka udah menguasai bisa semuanya. pegang bola lebih banyak. Ya, ini formasi istilahnya City ya. buat klub-klub kecil lah, kayak misalnya Arsenal ya kan. Arsenal kan kecil. Oh, ntar dikardus-kardusin sama Koci, jangan. Coba Buat pakai 3 back. Kenapa kalau pakai 3 Arsenal back? kecil, Juve rank 18 itu di mana sekarang? Nah, Tapi- lu gak bisa jawab kan? Lu Bisa gak bisa dong, jawab kan? kenapa nggak bisa? Kita sibuk main di Liga Champions. Oh ya benar. Arsenal? Iya, ntar diobok-obok juga. Yang penting udah menang lawan Malmo. Iya, lu Malmo doang tolak ukur lu ya udah lanjut Berapa lagi. poin menang lawan Malmo? Berapa poin menang lawan Chelsea? Udah nggak usah banyak cincong, udah. Ntar dulu Juve-nya, lanjut. ntar dulu ini dulu. Ayo Chelsea dulu sama Enggak, City. pakai 3 back. Kenapa pakai 3 back? Supaya kita bisa match di sini. Nah, ini di sini. Tadi coach udah bilang kalau ada Mason Mount turun, istilahnya di sini udah man to man midfield. Jadi semuanya ada lawannya. Itu kalau pakai 3 Back, gitu. oke. Enggak, gue nggak setuju. Karena kalau lu pakai 4 back, oke, yang penting kan sebentar. Kalau lu main 4-3-3, oke, pada saat lu pegang bola, Sorry coach. Ya. kalau lu main 4-3-3, pada saat lu wingnya naik, you still have 5 pemain di tengah. Yang lu harus kuasai adalah di tengah. Jadi 3 atau 4 back itu hanya di atas kertas. Tapi in game-nya berbeda kan? Tapi permasalahannya ada di Kalau sini, lu, Coach. Ini bentar, sisa- gue belum sisa selesai. dua. Kalau lu 2 back, ini DM sering turun. Mau Rodri, kalau seandainya butuh bantuan, seandainya Chelsea high press, Rodri akan turun karena wingnya tinggi naiknya, ngerti nggak? Ya. Dan City kita tahu pada saat mereka di press, mereka pasti keluar. Beda Arsenal di press, bingung harus ngapain. Kikuk ya. Iya kan, benar kan? Iya. Tapi City enggak. Karena mereka sudah latih bertahun-tahun dengan pemain yang sama. Jadi untuk gue mau 3-4 back nggak ngaruh, tergantung job desk pemainnya di mana. Tapi kelebihannya Chelsea kalau kita balik lagi sebentar adalah ketika mereka nyerang itu mereka menciptakan overload di sini. Ini kadang bisa naik buat nyiptain 1, 2, 3. Betul. Ini buat kesini dia. Betul. Terus ini tinggal stay. Ini yang kadang-kadang tim tuh kadang-kadang bingung kalau mereka cuma pakai satu right back dan satu sayap. Itu pun syukur-syukur kalau sayapnya bantu turun. Makanya salah satu solusinya adalah pakai 3 back. Karena dengan pakai 3 back, otomatis lu bakal punya wing back satu di sini dan satu center back yang bisa Tapi lu keluar. kekurangan di tengah, kecuali lu main 3-5-2, Oke. baru oke. Kalau 3-4-3, dan Bolong, itu ada kemarin yang bolong. ditunjukkan oleh Spurs. Spurs itu cuma pakai diamond di tengah. They lose in the middle lawan Spurs karena mereka high press. Oke. Ngerti nggak? Jadi untuk gue, it doesn't matter lu main 3 atau 4 back karena DM-nya itu bisa turun untuk membantu 2 center back kalau sana main 4-3-3. Oke, gimana kalau menurut Jebretim analisa kedua pelatih kita ini, silakan lo langsung taruh di kolom komentar, coach sama juga Bang Bes. Ngelihat di sini gua nggak nanya prediksi karena kita bukan peramal kata coach. Lo melihat analisanya yang bikin gol duluan atau yang bisa ngepres duluan itu yang Nggak bakal bisa, menang nggak sih? itu prediksi. Karena kita nggak tahu line Banjir up yang gol atau diturun. nggak banjir gol nggak, Coach? Banjir gol nggak? Enggak. Nggak. Kenapa gue unggulkan Chelsea sedikit? Karena City nggak punya striker. Ya. Mereka pegang bola, mereka create chances, tapi mereka nggak bisa susah cetak gol.
Sementara Chelsea dengan Lukaku lebih gampang cetak gol. Dan match kayak begini, lu nggak akan dapat banyak peluang. City tidak, Chelsea tidak. Cuman Chelsea sudah menunjukkan lebih efektif, lebih efektif. Kembali lagi, tergantung line up. Kalau turun 3-4-3, pasti Pep belajar dong dari Spurs ya kan. Diobok-obok lagi di tengah, bisa ketinggalan. Nah itu yang repot. Oke. Tapi kalau gue bilang, Mason Mount jangan dimainin, jangan. Kemarin waktu menang di babak kedua lawan Spurs kan cuma babak kedua. Tidak ada satu pemain Inggris yang main. Oke. Chilwell enggak, Reece James enggak, Mason Mount enggak. Oke. Itu bisa jadi faktor Chelsea lebih unggul nanti lawan City kalau misalnya pemain Kalau Inggris nggak ada. 3-5-2 iya. Jadi di tengah dengan Kovacic, Jorginho sama Kante. Oke, Coach. Itu Chelsea akan lebih bisa melawan di lini tengah. Baik. Oke, gue kasih prediksi deh. Kalau Ah. coach nggak mau kasih prediksi. Lu gimana? City bakal cetak gol, tetapi Pasti. yang menang Chelsea. Paranormal. City bakal cetak gol, tapi yang menang Chelsea. City cetak gol tapi yang menang Chelsea. Oke. Akhirnya Chelsea kelelahan Ah. dan di Champions League akan Iya ke kewalahan. situ lagi masuknya bridging. Iya kan? Coach sampai ketawa. Kurang kardus apa Kurang coba? arti sama. Junior gue ini kurang kardus apa coba? Gue udah Oke, bilang, oke, Coach, kalau oke, Juve oke, menang, traktir cakalang semua Mohon maaf randonya belum Enggak, Juve dia- Bang. Dia tahu Juve nggak bakalan menang. Makanya dia ngomong gitu. Biar netizennya Karena rame. yakin menang itu justru. Iya, untuk Coach. Iya merayakan. Bang Bes, Enggak, iya. gini deh kita taruhan. Gue bilang Juve nggak bakal menang. Ayo, mau taruhan Berapa apa? pertandingan? Enggak lawan Chelsea. Lawan Chelsea. Ayo gimana? Taruhan apa nih? Jebret Duit tim. lah, nggak mau gue Boleh taruhan komen-komen. cakalang. Duit apa? Coach, di agama saya nggak boleh. Coach. Dikeplak sama Koci. Ya Bina ya. Tapi Ya udah. dikit. Ini udah mau ini. Udah mau lanjut Satu ya. lagi. Dikit aja. Lu mau bahas Arsenal ya? Nggak usah. Ini aja Rundown. Ya, Nah, apa? sedikit Coach ya, City. Sayang City. Ntar dibilang kita Chelsea TV. Iya, City boleh, kasihan boleh, juga. boleh. City kan boleh ya? Ya. Sedikit aja, ini udah sering kita ulang. Ah. City kan pegang bola nih, pam. Si Ederson. Oke, mereka akan buka. Tap. Biasanya salah satu akan jadi tengah buat Ya. masuk ke sini. Ya. Ya, either Kyle Walker atau Cancelo. Tahun lalu biasanya Cancelo. Ya, tahun ini ganti-gantian. Kalau dia masuk sini pam. Otomatis salah satu dari Gundogan atau KDB dia akan punya istilahnya kebebasan buat naik ke atas karena udah di-cover kan di tengah Ya, sini. ya. Jadi secara nggak langsung sebenarnya City juga itu main pakai 3 back, bertransformasi. Memang. 1, 2, Betul. 3. Makanya jangan terbuai dengan apa yang di atas kertas. Bahkan biasanya kita Apa? sebut dengan 4 center back karena ini ikut naik karena Iya. dia bisa Just- kelebihannya dia adalah Justru gue Pasti. bilang ya. Nah, ini udah di atas. Gue bilang kalau 3-4-3 ya. Coach, gimana Coach? Naikin dikit Bang Bes, maaf. Ini 2 wingback tengah depan itu di cover man to man. Ini dibiarin tapi cover zona 2 ini. Cover zona. Iya, karena 2 ini bukan terkenal sebagai pemain yang bisa membangun build up. Build build up. Oke. Siap. Ada Gue- lagi Bang gue Bes? ya. Ini tadi masuk sini kan begini ini. Formasinya dia nggak pakai 2 pivot tapi 1 si Rodri. Kadang-kadang Rodri dia masuk sini akhirnya jadi 2. Ini akhirnya dia tahu di belakang udah di cover enak nih. Ya, Jadi gua nggak perlu Mundur. Bes, lu nggak usah jelaskan ini karena lu tahu sendiri tanpa menjelaskan ini bahwa City itu sangat kuat dari Iya. sisi positioning. Siap. Setuju? in the end segini naik. Setuju nggak? Diselesaikan Ditanya dulu, ditanya dijawab. Tetap aja bener kardus ya. Ya semoga untuk analisanya Bang Bes malam hari ini bisa diimplementasikan di pertandingan klubnya Bang Bes nanti ya di hari Selasa ya. Semoga kita doakan ya. itu pernyataan yang luar biasa. Iya. Nanti kita lihat. Oke. Bas, tolong direkam. Nanti kita lihat klubnya Bang Bes main kayak gimana. Oke? Apakah posisinya oke, passingnya oke, ntar kita lihat. Ntar kita bahas di sini. Gue yang bahas. Oke, Coach yang bahas ya sebelum liburan nanti. Oke.